Sebagian pintu hanya bisa dibuka oleh tangan Allah. Sebagian beban terlalu berat untuk kekuatan kita, tetapi tidak bagi kekuasaannya. Dalam kehidupan, ada momen-momen di mana semua usaha terasa sia-sia. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, seakan-akan jalan keluar tetap tidak terlihat. Seperti menabrak dinding, bukan dinding batu, tapi dinding berupa penundaan, kebingungan, dan keraguan. Namun, di tempat-tempat seperti itu, Allah sudah bergerak. Bahkan saat mata kita belum bisa melihat, kadang kita mencoba memikul apa yang seharusnya hanya dipikul oleh Allah. Seperti mendorong batu besar ke atas bukit dengan tangan kosong, tanpa menyadari ada derek besar di belakang kita, hanya menunggu isyarat. Derek itu ibarat tangan Allah, Maha Mampu, Maha Siap, dan lebih dari bersedia untuk mengangkat beban yang kita tak sanggup. Usaha kita tidak sia-sia, tapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kekuatan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kamu selain darinya? Sahabatku, Allah akan bertindak ketika kita cukup percaya untuk berserah kepadanya. Dia akan bergerak ketika kita melepaskan kendali dan membiarkannya menjadi Rabb sebagaimana Dia selalu ada. Hari ini, mari kita pelajari bahwa melepaskan bukan tanda kelemahan, tapi pintu menuju kekuatan ilahi. Ada kekuatan yang lahir saat kita benar-benar menyerahkan diri. Ada pertolongan yang baru datang ketika kita berhenti memikul semuanya sendiri. Banyak dari kita lelah karena berusaha mengatur apa yang seharusnya diserahkan kepada Allah. Kita mencoba memperbaiki, memaksa, dan mengatur. Namun tetap saja segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebenarannya adalah kita tidak diciptakan untuk memikul semuanya. Kita tidak diciptakan untuk menanggung tekanan yang hanya Allah yang bisa menanggungnya. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang bagi Allah untuk bertindak. Saat kita berhenti mencoba mengontrol segalanya, saat itulah Allah mulai bergerak dengan cara yang tak kita duga. Dalam Al-Quran, kita melihat contoh seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel terjebak di depan Laut Merah dan pasukan Firaun mengejar mereka dari belakang, mereka panik. Tapi Musa berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Asy-Syu'ara ayat 62. Kepercayaan itulah yang membelah laut. Bukan kekuatan Musa, tapi keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Percayalah kepada Allah, karena itu membuka pintu-pintu yang tak bisa dibuka oleh usaha semata. Terkadang kita berpikir tawakal itu hanya perasaan tenang di hati. Tapi hakikatnya, tawakal terlihat dalam tindakan. Tawakal adalah tetap bersyukur meski belum ada tanda perubahan. Tawakal adalah terus melangkah meski belum memahami arah sepenuhnya. Tawakal adalah menyerahkan apa yang tak mampu kita perbaiki dan berkata, "Ya Allah, aku serahkan ini padamu." Itu bukan kelemahan, itu hikmah. Musuh kita ingin kita percaya bahwa semuanya tergantung pada kita. Tapi Islam mengajarkan sebaliknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ali Imran ayat 173. Bayangkan kisah janda dalam surah Al-Baqarah, atau kisah Maryam dalam surah Maryam. Keduanya menunjukkan bahwa keajaiban datang bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena ketaatan dan tawakal kepada Allah. Allah tidak menggandakan keberkahan di tempat penyimpanan kita, tapi dalam ketaatan kita. Sahabatku, mungkin engkau menunggu keajaiban baru mau bergerak, tapi bisa jadi Allah sedang menunggumu untuk percaya dulu. Percayalah, bukan karena engkau mampu mengatur segalanya, tapi karena Allah tidak pernah gagal. Tawakal bukan berarti berpura-pura kuat. Tawakal adalah menaruh kelemahan kita di tangan Allah. Dan saat itu terjadi,
Dia datangkan kekuatan, ketenangan, dan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Kita tak bisa memperbaiki apa yang hanya Allah bisa sembuhkan. Kita tak bisa memaksa pintu yang hanya Allah bisa buka. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya." Ini bukan tentang memahami semuanya. Ini tentang menyerahkannya kembali kepadanya. Biarlah Allah yang mengatur. Biarlah Dia yang memimpin. Biarlah Dia yang memikul beban yang sudah terlalu berat. Melepaskan bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Melepaskan berarti mempercayai bahwa Allah akan menjadikan yang terbaik terjadi pada waktu yang tepat. Saat kita melonggarkan genggaman, Allah akan menguatkan pegangannya. Saat kita mundur, Allah akan maju. Dan ruang itu tercipta melalui kepercayaan penuh kepadanya. Maka, jangan biarkan ketakutan membuatmu terus memegang beban berat. Jangan biarkan keraguan membuatmu berpikir sudah terlambat. Allah masih bisa bekerja dengan apapun yang engkau punya. Allah masih bisa bergerak di tempat engkau berada. Tapi, Dia menunggu tawakalmu sepenuhnya. Ucapkan hari ini, "Ya Allah, aku serahkan apa yang tak mampu lagi aku perbaiki. Aku serahkan apa yang telah melelahkanku. Aku percayakan semuanya kepadamu. Lakukanlah apa yang aku tak sanggup lakukan sendiri." Sahabat-sahabatku, keputusan sederhana untuk tawakal, percaya, dan berserah kepada Allah akan menghasilkan lebih banyak daripada bertahun-tahun usaha kita sendiri. Karena ketika Allah campur tangan, segalanya berubah. Dia meringankan apa yang berat. Dia membangun kembali apa yang hancur. Dan Dia memberi kemenangan di tempat yang tampak seperti kekalahan pasti. Marilah kita merenungkan kekuatan yang terdapat dalam tawakul dan surrender, penyerahan diri. Dalam Islam, beberapa pertolongan Allah yang terbesar datang ketika seorang hamba berhenti mencoba menunjukkan kekuatannya sendiri. Allah tidak mencari siapa yang paling kuat memikul beban hidup, melainkan siapa yang paling percaya kepadanya untuk menyerahkan apa yang tidak sanggup dipikulnya. Penyerahan diri bukanlah kelemahan, melainkan saat di mana kita mengakui keterbatasan kita dan membiarkan Allah melakukan apa yang hanya Dia yang mampu melakukannya. Ketika kita berserah, kita tidak menyerah, kita menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Kita sedang berkata, "Ya Allah, aku mungkin tidak cukup kuat, tapi Engkau Maha Cukup." Dan di dalam ruang itu, keajaiban, mukjizat dimulai. Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu kuat. Dia hanya meminta kita jujur terhadap kelemahan kita dan menghadap kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah, ayat 286. Dan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepadaku, maka aku akan mencukupkannya." Justru dalam kelemahan, kekuatan dari Allah muncul dengan sempurna. Bukan ketika semua rencana kita berjalan mulus, tetapi ketika kita bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Mengakui batas kita bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda kejujuran kepada Allah yang Maha Tahu isi hati kita. Allah bekerja dengan keikhlasan, bukan performa. Dan saat kita berserah, kita menunjukkan bahwa kita lebih percaya pada kekuatannya daripada kekuatan kita sendiri. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku." Musa merasa tidak layak dan tidak mampu, tapi Allah tidak melihat kemampuan Musa. Yang dia cari adalah kepasrahan dan ketaatan Musa. Ketika Musa berhenti beralasan dan berserah kepada perintah Allah, dia pun menjadi jalan bagi mukjizat yang besar. Itu bukan tentang kesempurnaan Musa, tapi tentang kesediaannya untuk berkata ya kepada Allah. Kadang berserah berarti melepaskan harapan terhadap hasil yang kita bayangkan.
Mengatakan, "Ya Allah, meskipun tidak sesuai rencanaku, aku tetap mengikuti petunjuk-Mu." Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau kehilangan segalanya, keluarga, kesehatan, dan harta. Tapi beliau tetap berkata, "Sesungguhnya aku ditimpa musibah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Surah Al-Anbiya ayat 83. Itulah kekuatan penyerahan diri. Bukan berpura-pura semuanya baik, tapi tetap percaya bahwa Allah Maha Baik, apapun yang terjadi. Penyerahan sejati berkata, "Bahkan jika aku tak mengerti, aku tetap memilih-Mu. Bahkan jika aku merasa hancur, aku tetap mengangkat tanganku dan berkata, Engkau tetap setia. Bahkan jika pintu tertutup, aku tetap percaya bahwa Engkau lebih tahu." Sahabatku, penyerahan diri bukan hanya momen sekali. Ia adalah keputusan harian. Setiap hari kita bangun dan berkata, "Ya Allah, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi." Mungkin tidak mudah, tapi selalu ada kekuatan di dalamnya. Mungkin tidak selalu jelas, tapi selalu berharga. Karena setiap kali kita berserah, kita memberi ruang bagi Allah untuk bergerak. Dan setiap kali kita berkata, "Aku percaya padamu lebih daripada rencanaku," langit pun merespons. Mungkin hasilnya tidak terlihat segera, tapi sesuatu sedang berubah di balik layar kehidupanmu. Allah melihat hatimu, Dia mendengar doamu, dan Dia memuliakan kepercayaanmu. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kegelapan perut ikan, beliau berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Surah Al-Anbiya ayat 87. Itulah kekuatan kejujuran dalam kelemahan. Dan lihat juga bagaimana sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyerahkan seluruh hartanya ketika Rasulullah memerlukan bantuan. Bukan karena ia punya kelebihan, tapi karena ia punya keyakinan penuh bahwa Allah akan mencukupinya. Mungkin kamu telah berusaha keras, namun tetap merasa buntu. Mungkin kamu sudah mencoba segalanya, namun pintu tetap tertutup. Mungkin saatnya bukan untuk berusaha lebih keras, tapi untuk lebih berserah. Allah tidak mengabaikan usahamu, tapi Dia menantikan kepercayaanmu. Dia menunggu kamu berkata, "Ya Allah, aku lepaskan genggamanku, aku letakkan impianku di kakimu, aku serahkan keadaan ini kepadamu. Aku percaya Engkau mampu melakukan apa yang aku tidak bisa." Perubahan hati seperti inilah yang membuka pintu pertolongan Allah. Ketika kamu berserah, kamu tidak menyerahkan hidupmu pada nasib, tapi kepada Zat yang menciptakanmu dengan tujuan yang sempurna. Dia tahu ujung dari permulaan. Dia melihat apa yang kamu tidak lihat. Dia memahami apa yang kamu tidak pahami. Maka percayalah kepadanya cukup untuk melepaskan. Percayalah kepadanya cukup untuk beristirahat. Kamu tidak perlu memenangkan semua pertempuran, karena sebagian kemenangan datang dengan berserah. Kamu tidak perlu memikul semua beban, karena sebagian beban justru terangkat ketika kamu bersujud. Dia adalah penolongmu. Dia adalah pemberi rezekimu, dan Dia mampu melakukan lebih banyak dengan penyerahanmu daripada dengan kekuatanmu sendiri. Katakan sekarang, "Ya Allah, aku serahkan rencanaku, aku serahkan kekhawatiranku, aku serahkan keletihanku, dan aku yakin Engkau akan mengambil apa yang aku letakkan dan menjadikannya sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, aku percaya padamu dan aku berserah sepenuhnya." Ini bukanlah saat untuk menyerah. Ini adalah saat untuk mengundang Allah sepenuhnya ke dalam hidup kita. Biarkan Dia yang memimpin, biarkan Dia yang berfirman, biarkan Dia yang bertindak. Allah tidak terbatas oleh keterbatasan kita. Dalam Al-Quran, kita melihat banyak kisah tentang para nabi dan orang-orang saleh yang tetap bertawakal dan bersabar dalam ujian. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara tanpa kesalahan. Namun di tengah penderitaan, ia tetap menjaga iman dan keikhlasan. Dan Allah mengangkatnya dari penjara menuju kedudukan mulia. Kunci kekuatan
bukan terletak pada usaha semata, tetapi pada kepasrahan kepada Allah, tawakul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3. Sebagian dari kita menunggu perubahan untuk mulai bersyukur. Tapi bagaimana jika justru syukurlah yang membuka pintu perubahan? Bagaimana jika Allah sedang menunggu kita beralih dari keluh kesah kepada zikir dan sabar? Allah tidak pernah jauh. Dia maha dekat, meski terkadang terasa sunyi. Bahkan dalam keheningan, Allah sedang mengatur sesuatu untuk kebaikan kita. Keterlambatan bukan penolakan. Diamnya bukan pengabaian. Bisa jadi itu adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih baik dari yang kita harapkan. Allah mungkin tidak langsung mengangkat kita dari masalah, tapi Dia akan menemani kita di dalamnya. Seperti ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Allah tidak langsung memadamkannya, tapi menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan. Surah Al-Anbiya, ayat 69. Api bisa menyala, tapi ia tidak akan membakar bila Allah bersamamu. Musibah bisa datang, tapi tak akan menghancurkan jika engkau bergantung kepadanya. Apa yang musuh rencanakan untuk menjatuhkanmu, bisa jadi Allah gunakan untuk mengangkatmu. Apa yang membuatmu terluka bisa menjadi sebab engkau lebih dekat dengannya. Tapi semua itu dimulai dari satu langkah. Mengajak Allah masuk, sekarang juga di tengah-tengah masalahmu. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku butuh Engkau. Masuklah ke dalam urusanku ini." Ingatlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ia diuji dengan kehilangan, penyakit, dan kesendirian. Namun ia tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Surah Al-Anbiya ayat 83. Dan Allah membalas kesabaran itu dengan pemulihan yang sempurna. Bahkan ketika semua harapan manusia telah mati, harapan kepada Allah tetap hidup. Dia bisa menghidupkan yang mati. Dia bisa membangkitkan mimpi yang telah dikubur. Dia bisa mengubah takdir. Jika engkau berdoa dan berserah diri, kita bukan sedang menyerah kepada keadaan. Kita sedang berserah kepada Tuhan semesta alam. Saat engkau telah kehabisan rencana, itu bukan akhir. Itu adalah waktu yang tepat bagi Allah menunjukkan kekuasaannya. Karena saat Allah yang bertindak, tidak ada yang bisa mengklaim selain Dia. Sebagaimana firman-Nya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah ayat 186. Ada hal-hal yang hanya akan berubah saat engkau berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai menggantungkan harap sepenuhnya kepada Allah. Biarkan imanmu tumbuh kembali. Biarkan hatimu percaya kembali. Bukan karena keadaannya mudah, tapi karena Allah Maha Mampu. Engkau telah mencoba sekuat tenaga. Sekarang saatnya bertawakal. Engkau sudah berusaha, kini saatnya berserah. Tidak ada rasa malu dalam mengakui bahwa kita butuh Allah. Justru disitulah letak kekuatan seorang mukmin. Ketika ia menyadari kelemahannya dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Saat Allah turun tangan, Dia tidak hanya memperbaiki, Dia menyempurnakan. Dia tidak menunda tanpa hikmah. Jika terasa lama, mungkin karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta. Maka percayalah pada waktunya. Sekarang, saatnya engkau melangkah ke belakang dan biarkan Allah yang mengambil alih. Letakkan rencanamu di tangannya. Letakkan kegalauanmu, ketakutanmu, kelelahanmu, semua dalam sujud dan doa. Katakan, "Ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Urusanku, impianku, kesedihanku, aku titipkan semuanya. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Mampu.
Aku percaya Engkau akan menjadikannya jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon perlindungan-Mu atas akalku, rumahku, tubuhku, dan tujuan hidupku. Aku berlindung kepadamu dari segala bisikan ketakutan, kebingungan dan tipu daya. Ya Rabb, lindungilah aku dengan kehadiran-Mu yang penuh kasih. Selamatkan aku dari segala bentuk serangan spiritual, dari penyakit, kegelisahan jiwa, kesulitan rezeki, belenggu dosa warisan, dan segala perangkap musuh. Ya Syafi, Zat yang Maha Menyembuhkan, alirkanlah kesembuhan ke dalam tubuhku dan limpahkan ketenangan dalam pikiranku. Lindungilah aku dan orang-orang yang kucintai di bawah naungan rahmat dan penjagaan-Mu. Selimutilah hidup kami, rumah kami, dan masa depan kami dengan kekuatan, keberkahan, dan karunia-Mu. Ya Allah, saat aku memanjatkan doa ini bersama saudara-saudaraku yang mendengarnya, aku bersyukur atas setiap hati yang kini terbuka di hadapan-Mu. Kami bersatu dalam ikatan iman, saling mendoakan, dan menyerahkan segala urusan kami di hadapan singgasana rahmat-Mu. Dengan nama-Mu yang mulia, kami memohon kesembuhan untuk keluarga kami, jalan keluar untuk masalah kami, dan kejernihan dalam menjalankan misi hidup kami. Kami memohon perlindungan dari kebingungan, keterlambatan, dan gangguan yang menghalangi. Ya Allah, tiupkan ruh petunjuk-Mu kepada kami. Segarkan hati kami, bangkitkan semangat kami, dan tuntun kami dalam kebenaran. Segala kekuasaan, kemuliaan, dan kebesaran hanya milik-Mu, selamanya dan selama-lamanya. Ya Allah, terima kasih karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Kami memohon semua ini hanya kepada-Mu, dengan penuh harap dalam nama-Mu yang agung dan suci. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau merasakan keberkahan dari doa ini, ucapkan amin dengan tulus. Aku berdoa, semoga segala keberkahan doa ini juga tercurah untukmu dan keluargamu. Mari kita terus menyebarkan kebaikan dan mengajak lebih banyak orang untuk mengingat Allah. Bagikanlah pesan ini kepada saudara atau sahabatmu dan jadikan setiap langkah kita sebagai amal jariah. Jika engkau memiliki permintaan doa, silakan tulis di kolom komentar. Kami dan saudara-saudara Muslim di seluruh dunia siap mendoakanmu. Mari kita teguhkan hati dalam iman dan berharap hanya kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Semoga rahmat dan kedamaian dari Allah senantiasa menyertai kalian semua.